Jadi ini bukan berita yang menyenangkan, ini berita yang sedikit menyedihkan. Jadi ya langsung aja tak bahas. Berita kali ini dibawa oleh satu TV atau channel TV yang namanya MBC. Kalau dari judul ya itu kayak gini, kayak eksklusif, kerja 1 hari 18 jam, dan kalau meninggal akibat penyakit langsung dibuang di pantai, kayak gitu judulnya. Coba kita lihat ya. 보실 내용은 중국 어선에서 발생한 인도네시아 선원들의 끔찍한 죽음과 인권 침해 실태입니다. Video yang bakal kita lihat habis ini adalah video kenyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia orang-orang Indonesia yang bekerja di bilangnya apa ini, perkapalan Cina yang ini loh, kapal besar yang lagi nangkap ikan itu ya. Jadi bukan kayak nelayan ya, ini aku nggak tahu istilah tepatnya. Kalau yang tahu tolong tuliskan di komen ya. Jadi kayak kapal besar, di situ orang-orang yang kerja banyak, kayak nangkap ikan terus gitulah, pergi ke tengah pantai yang besar gitu ya. Lanjut. 이 사안을 MBC가 보도하게 된 건 이 배가 부산항으로 입항한 사이 선원들이 한국 정부 그리고 MBC의 도움을 요청했기 때문입니다. Dan MBC berhasil mendapatkan informasi ini karena kebetulan kapalnya itu pergi ke Busan atau mampir di pelabuhan Busan, dan waktu itu orang-orang Indonesia ini menyampaikan berita ini kepada pemerintah Korea dan juga TV MBC. Orang-orangnya ini yang meminta bantuan. 처음에는 그들이 제공한 영상과 증거를 눈으로 보고도 믿을 수 없었고. Pada awalnya waktu kita melihat bukti video yang mereka tunjukkan, kita tidak bisa mempercayai hal itu. 실태를 파악하기도 전에 중국 배는 국내선으로 나갔습니다. Dan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, baunya sudah berangkat lagi. 즉각 국제적인 공조수사가 필요해 보입니다. Terlihat dibutuhkannya investigasi internasional sesegera mungkin atau cepat mungkin. 고은상 기자의 단독 보도입니다. 지난 3월 30일 서태평양 해상. Jadi ini tanggal 30 ya. 붉은 천으로 감싼 강 하나가 놓였습니다. Jadi terlihat ada satu kotak gini yang sudah dibungkus. Terus kalau Polo lihat, ini Polo lihat di videonya situ aja ya, di link itu lebih lanjutnya. Terlihat di sini katanya yang ada di sini adalah Mas Ari, orang yang berusia 24 tahun. Dia udah bekerja lebih dari 1 tahun dan akhirnya meninggal di perahu ini. Nah, kalau dilihat orangnya kayak gini kan. Jadi nampak seperti orang yang ini meninggal, terus mereka ini kayak memberi apa ya istilahnya, kayak acara kematian gitu loh. Ini aku ngomongnya gak ada di mana dia ya. 술을 뿌리는 것으로 간이 장례를 치릅니다. 관을 들어 그대로 바다에 던져버립니다. Dan habis gitu langsung dibuang ke pantai. 깊이를 알 수 없는 바닷속으로 아리 씨가 수장된 겁니다. Dan Mas Ari menghilang di tempat yang kita tidak bisa tahu kedalamannya. 아리 씨가 숨지기 전에도 19살 알파카, 24살 세프리 씨가. Dan sebelum Mas Ari meninggal, 19살 알파카, ada Mas Alpaka yang berusia 19 tahun. 24살 세프리 씨가. Dan juga Mas Sepri yang berusia 24 tahun. Dan mereka semua di hari kematiannya langsung dibuang seperti ini. Dan ini yang aku kagetnya, ternyata itu mereka punya surat pernyataan gini ya. Surat pernyataan. Nah ini kita nggak perlu baca beritanya ya, ini langsung bisa tak baca. Dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK dalam kurung nelayan, segala resiko akan saya tanggung sendiri. Bila sampai terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar, dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US dollar. Dirupiahkan 150 juta. Jadi nyawa seseorang diasuransikan dan akan dinilai atau dihargai dengan nominal uang 150 juta rupiah. Akan diserahkan kepada ahli uang. Ini kayak uang tapi tulisannya WANG ya, ahli uang saya, kayak bahasa Malaysia jadinya. Dengan membuat surat pernyataan ini sudah ada persetujuan kedua orang tua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia. Demikianlah surat pernyataan tersebut saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah ditandatangani di atas materai berarti sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, habis gini ada kesaksian dari orangnya ini yang mengagetkan. Kita masih di tempat terdekat. Jadi katanya tempat kerjanya itu cukup buruk, udah gitu terjadi eksploitasi tenaga kerja. Dan rekan kerja yang meninggal itu pun sebenarnya udah sakit selama 1 bulan. Awalnya keras, terus dia tahu-tahu kakinya bengkak dan kaki itu langsung nyerang ke badan. Dia nyerang ke badan
kakinya kram, terdengar atau bahasa Indonesia tuh, terdengar kram, terus habis itu kakinya bengkak, terus bagian lainnya juga ikut bengkak, terus tiba-tiba ya. 중동 선원 대다수는 육지에서 가져온 생수를 마셨지만 인도네시아 선원들은 바닷물을 정수한 물을 마시며 Oh, ya jadi dikatakan kalau mereka itu sebenarnya bawa air mineral, tapi yang minum air mineral itu cuma nelayan Cina ya, sedangkan untuk nelayan orang Indonesianya itu disuruh minum air laut yang difiltrasi. 생활했는데 이 물을 마시고 몸 상태가 나빠졌다는 겁니다. Dan terlihat sepertinya kondisi badan itu memburuk akibat ini. Emang pusing, emang nggak bisa minum air itu sama sekali, Bu. Pernah juga Pusing, nggak bisa minum air itu sama sekali. sampai kayak ada dahak-dahak begini. Capek terus ada dahak. 게다가 하루 18시간에 이르는 고된 노동에 시달렸다고 합니다. Dan sehari kerja 18 jam. Waktu kerjaannya jadi kayak berdiri itu sekitar 30 jam dan setiap 6 jam kan makannya. Nah, jam makan inilah yang dimanfaatkan kami hanya untuk duduk. Maksudnya ini bukan ketawa, ini aku saking kagetnya. 30 jam berdiri kerja dan diselingi waktu 6 jam alias waktu makan, dan itu yang dihitung sebagai waktu istirahat katanya. Nggak masuk akal ya. Kita tidur itu seharusnya yang sehat kan ya 6-8 jam. Ini 6 jam setelah kerja 30 jam, bayangkan. 하지만 이들은 노예 같은 환경 속에서 벗어날 수 없었습니다. Dan tetapi mereka ini pun tidak bisa lepas dari lingkungan kerja yang nggak ada bedanya kayak lingkungan kerjanya budak. 전형적인 착취와 또 바다에 묶어두는 그런 Jadi ini tipikal banget cara kerja eksploitasi dengan cara diikat di atas pantai. Udah gitu paspornya kemungkinan besar juga dirampas. Udah gitu mereka juga punya deposit dengan nominal yang besar, jadi mereka nggak bisa kabur. Ya jadi akibat hal-hal seperti itu tidak mudah untuk pekerja di situ untuk melarikan diri. Jadi kayak mereka itu udah terikat di situ. Ya kayak kontrak kerja budak gitu loh ya, kasarannya ya. 에서 13개월 동안 일하고 고작 120달러. 선원 중 5명은 바다에서 13개월 동안 일하고 고작 120달러. Bentar, sekali lagi aku 선원 중 5명. nggak bisa percaya sih. 이런 것 때문에 선원 중 5명은 바다에서 13개월 동안 일하고 5 di antara nelayannya setelah bekerja 13 bulan 고작 120달러. hanya dibayar 120 US dollar. Berarti 1,7 juta rupiah setelah kerja 13 bulan. 우리 돈으로 14만 원을 받았습니다. Atau 140 ribu won gitu. 월급으로 치면 11,000원을 받은 셈입니다. 이 중국 원양어선은 참치자 Berarti gaji bulanannya itu 100 ribu. 되었습니다. 하지만 수시로 긴 막대를 이용해 상어를 잡아올렸고 시작끊긴. 하지만 죽입니다. 이 중국 원양어선은 참치잡이 되었습니다. Dan kapal ini sebenarnya adalah kapal yang nangkap tuna, tapi mereka itu sering nangkap hiu juga katanya. 하루에 20마리. Jadi terlihat karena mereka melakukan aktivitas-aktivitas ilegal ini, meskipun ada orang yang meninggal, mereka itu nggak bisa kembali ke daratan.